Oke, kita mulai dari kabar yang cukup panas nih bos. Jadi pada Kamis malam 5 Maret 2026 kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan sesuatu yang cukup menarik di hadapan para ulama, kiai, dan cendekiawan muslim saat acara pertemuan sekaligus buka puasa bersama bos. Dimana sebelum acara itu dimulai, ternyata Presiden Prabowo baru saja melakukan pembicaraan telepon langsung dengan Perdana Menteri Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif. Nah, dari percakapan itulah muncul satu rencana yang cukup serius nih bos. Indonesia dan Pakistan berencana pergi langsung ke Teheran, Iran. Tapi tujuan utamanya bukan untuk mendamaikan perang Israel-Iran. Nah loh, lantas apakah yang bakal mereka lakukan di Iran setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, Presiden kita pun kini katanya berencana untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace, Dewan Perdamaian yang malah membawa war ke Timur Tengah. Nah loh, lantas apakah Indonesia bakal keluar karena Iran diserang? Penasaran beritanya? Cus! Mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal rencana Presiden Prabowo dan Shehbaz Sharif Pakistan terbang ke Iran, bos. Jadi informasi ini kabarnya disampaikan kepada media oleh Jimli Asidiki, yaitu Ketua Dewan Penasihat ICMI yang juga hadir di istana pada malam itu, bos. Dan jangan salah, tujuan Pak Prabowo dan Shehbaz Sharif mau ke Iran ini bukan seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Jadi bukan untuk menjadi mak comblang antara Iran dan Israel, bukan juga membawa proposal, ayo damai aja lah bro. Nah bukan gitu bos. Menurut Jimli, situasi saat ini sudah terlalu panas untuk sekedar negosiasi biasa. Kenapa? Karena tokoh paling penting di Iran, seorang Ayatollah, telah di-kill dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada 28 Februari 2026 kemarin. Bayangkan aja bos, kalau situasinya sudah sampai ke level tokoh agama dan politik tertinggi di Iran, tentu emosinya bukan lagi sekedar main-main. Makanya menurut Jimli, tujuan Indonesia dan Pakistan ke Teheran pun bukan untuk langsung mendamaikan pihak yang bertikai, tapi ingin menahan agar konflik ini tidak melebar menjadi perang besar di Timur Tengah. Karena kalau sampai konflik ini melebar, dampaknya bisa kemana-mana. Mulai dari stabilitas kawasan Teluk, harga minyak dunia, sampai kemungkinan perang yang melibatkan banyak negara. Jadi bisa dibilang langkah Indonesia ini ya ibarat teman yang datang ke tongkrongan di tempat kawan-kawannya lagi baku hantam bos. Jadi bukan tiba-tiba mau nyuruh mereka langsung berpelukan ya kan, tapi minimal bilang, bro santai dulu lah, kalian boleh baku hantam tapi jangan sampai meja warung ikut terbang. Nah loh, yang menarik, ternyata langkah ini pun tidak dilakukan Indonesia sendirian. Beberapa negara bahkan mulai memberikan dukungan terhadap inisiatif diplomasi Indonesia-Pakistan ini, bos. Dan pertanyaannya sekarang, siapa saja negara yang mendukung langkah Indonesia ini? Dan kenapa mereka ikut berada di belakang langkah Presiden Prabowo? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, jadi masih dari pertemuan yang sama di Istana Kepresidenan Jakarta 5 Maret 2026 muncul fakta menarik lainnya. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo ini ternyata mendapat dukungan dari beberapa negara di Timur Tengah dan dunia Islam, bos. Yang pertama, tentu saja Pakistan, karena sejak awal Perdana Menteri Shehbaz Sharif memang sudah sepakat untuk bergerak bersama Indonesia. Namun, bukan cuma Pakistan. Menurut Bapak Nusron, Uni Emirat Arab juga memberikan dukungan terhadap langkah diplomasi Indonesia untuk meredam potensi eskalasi konflik Iran. Jadi artinya, ada semacam koordinasi tidak resmi di antara negara-negara muslim besar untuk mencoba menahan situasi agar tidak berubah menjadi perang regional yang lebih besar lagi, bos. Indonesia sendiri juga berencana memanfaatkan momentum kepemimpinannya di organisasi D8, organisasi yang berisi 8 negara muslim besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik di dunia Islam.
Melalui forum inilah Indonesia disebut ingin mendorong komitmen bersama agar kawasan Timur Tengah tetap stabil. Karena kalau konflik ini terus membesar, dampaknya tidak hanya terasa di Timur Tengah, bos, tapi harga energi juga bakal meroket, stabilitas politik kawasan bisa terguncang, dan bukan tidak mungkin negara-negara besar dunia ikut terseret lebih dalam. Jadi langkah Indonesia ini sebenarnya bisa dibilang langkah diplomasi preventif, bos. Bukan datang membawa solusi ajaib, ya kan? Bim salah bim jadi apa prok prok prok, bukan gitu, bos. Tapi minimal mencoba menahan api agar tidak berubah jadi kebakaran besar. Karena kadang dalam konflik besar dunia yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan militer, tapi juga negara yang cukup tenang untuk berkata, tunggu dulu, bos. Mari kita pikirkan dengan tenang sebelum semuanya terlambat. Nah, lanjut kita masuk ke Indonesia yang katanya akan mengevaluasi untuk keluar BOP. Oke, jadi pada Selasa malam 3 Maret 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo telah menggelar pertemuan penting bersama para tokoh nasional. Hadir dalam diskusi itu mantan Menteri Luar Negeri periode 2001 sampai 2009, Bapak Hasan Wirajuda, serta sejumlah mantan pejabat tinggi negara, bos. Topik yang dibahas bukan sekedar diplomasi biasa, tapi soal kelanjutan keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau BOP. Sebuah forum internasional yang disebut sebagai inisiatif presidennya Mama Rika, yaitu Donald Trump. Nah, yang bikin situasi makin panas adalah perkembangan konflik Timur Tengah, bos. Setelah serangan militer yang dilakukan Mama Rika dan Israel terhadap Iran beberapa waktu lalu, posisi BOP sebagai lembaga penjaga perdamaian dunia kini jelas harus dipertanyakan, ya kan? Menurut Bapak Hasan Wirajuda, usai pertemuan di Istana, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap mengevaluasi keanggotaan tersebut, bahkan kalau misi organisasi itu tidak sejalan lagi dengan amanat Undang-Undang 1945, Indonesia tidak ragu untuk keluar, katanya. Menariknya lagi, langkah evaluasi ini juga mendapat dukungan dari parlemen. Anggota Komisi 1 DPR Bapak Syamsur Rizal yang menyebut serangan militer tersebut justru merusak citra lembaga perdamaian itu sendiri. Jadi ya, kesimpulannya gini, bos. Kalau lembaga yang namanya Dewan Perdamaian, tapi karenanya dunia malah makin ribut, ya wajar saja Indonesia mulai mikir, ya kan? Ini forum perdamaian atau aliansi pembawa perang baru nih. Nah, yang jelas ya, keputusan akhirnya masih menunggu langkah Presiden, bos. Namun satu pesan sudah jelas, Indonesia tetap berdiri di jalur konstitusi, perdamaian dunia, tapi bukan perdamaian yang cuma ada di atas kertas doang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.